Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita pagi ini akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10. Mari bersama kita berdoa sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, ada kesempatan yang indah pada pagi yang Tuhan perkenankan kami nikmati, pagi yang indah dan penuh dengan sukacita. Kami akan memahami firman Tuhan setelah kami menikmati peristirahatan semalam yang telah kami lalui. Berkati kami untuk memahami firman-Mu, berkati bibir mulut hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Ini pinta dan syukur dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita memahami firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Kemampuan mendengar, kemampuan mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, kenapa kita memilih seorang untuk menjadi pemimpin? Dahulu pemimpin dipilih adalah dari orang-orang yang kita lihat kuat, kekar. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pemimpin kemudian dipilih atas kecerdasan, kemampuan menjual, fisik yang kuat dan alasan lainnya. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana dalam mengatur apa yang disebut kemampuan manajerial. Nah saudara-saudara, saya pribadi merasa bahwa hal yang paling penting dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan untuk mendengar. Banyak pemimpin adalah banyak pemimpin yang pandai berretorika. Banyak pemimpin yang pandai berkata-kata di depan publik. Banyak juga pemimpin yang memiliki strategi yang bagus dan kemampuan meyakinkan orang lain. Tapi ternyata terlalu sedikit pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mau mendengar. Kadangkala seorang pemimpin ketika masih untuk menawarkan program, menawarkan sesuatu untuk menjadi pemimpin, ia berkata, ya nanti pasti saya akan mendengar setiap keluhan kalian. Sekarang dia boleh berkata, kalau ada apa-apa silakan WA, silakan telepon, ini nomor HP saya. Tapi ternyata banyak pemimpin setelah duduk di atas mereka lupa. Mereka mengganti nomor handphonenya sehingga kita tidak bisa lagi berhubungan lewat WA atau apapun. Nah saudara-saudara, saatnya ketika kita akan memilih pemimpin, mari kita mau melihat pemimpin yang mampu mendengar setiap apa yang dikatakan oleh masyarakatnya atau rakyatnya. Hal yang sama juga terlihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus karena tidak pernah mendengar tentang Dia. Dan untuk menunjukkan bahwa pewarta-pewarta tersebut telah diutus, ia mengutip teks dari Yesaya yang bersorak gembira menyambut mereka semua yang mengabarkan kabar baik penyelamatan pada hari Mesias. Dan orang-orang Yahudi mungkin masih mengajukan alasan bahwa mereka tidak mendengar pewartaan itu. Tetapi ternyata para pewarta Injil terus begitu giat. Terus menyampaikan warta sukacita, warta selamat. Dan giat di kawasan Laut Tengah hingga Paulus menerapkan teks Mazmur kepada mereka bahwa suara pewarta itu sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Namun, tetap pilihan mau mendengar sabda Tuhan adalah sebuah pilihan. Sejauh ini apakah kita sudah memaksimalkan pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan?
Sebagai manusia, kita selalu ingin didengar segala keluh kesah kita. Lalu kapan kita mau mendengar suara sesama kita, terlebih suara Tuhan, tanpa berkomentar, tanpa memotong pembicaraan? Saudara, mari dengarkan senantiasa firman Tuhan. Mari dengarkan suara Tuhan. Dan para calon pemimpin, mari mau selalu mendengar seruan dan keluhan orang-orang yang engkau pimpin. Jika Tuhan telah menyatakan itu, Ia suka mendengar umatnya. Marilah siapapun akan menjadi pemimpin, suka mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Dan itulah sebuah kerinduan. Mari saudara-saudara sebagai warga jemaat, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengar firman Kristus yang senantiasa berbicara dan memberi kemenangan kepada kita. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diajar untuk mampu menjadi pendengar dan berdiam diri mendengar suara firman-Mu. Itu pun kerinduan kami sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat, untuk mampu memilih pemimpin-pemimpin kami ke depan, yang mampu mendengar, yang mampu melihat apa keluhan-keluhan rakyat-Mu. Tuhan tolong, mampukan kami menjadi pendengar yang baik oleh kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk memilih pemimpin-pemimpin kami yang terbaik, yang mampu mendengar, yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan menolong memberkati kami umat-Mu. Tuhan menolong memimpin kami yang sedang dalam perhelatan untuk memilih pemimpin-pemimpin kami, baik di provinsi, di kota, maupun di kabupaten-kabupaten. Tuhan menolong dan memimpin dalam kasih. Dalam kuasa Yesus Kristus kami pinta. Amin.